Hai guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 23 Februari 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang dugaan pengusaha timbun dan hambat distribusi minyak goreng. Penindakannya? Berikut penjelasannya. Seratusan warga berlarian berebut minyak goreng di sebuah toko swalayan di Jember, Jawa Timur. Rekaman video aksi warga berebut minyak goreng itu viral di media sosial. Fenomena semacam ini nyaris terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, memperlihatkan bahwa stok minyak goreng di sejumlah daerah memang sedang langka. Kalaupun ada di pasaran, harganya masih tinggi. Padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah. Namun, kelangkaan di sejumlah daerah ini memang mulai dirasakan menyusul kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng. Kelangkaan juga terjadi ketika muncul kabar adanya penimbunan minyak goreng oleh beberapa pelaku usaha. Hal ini membuat Satgas Pangan Polri harus turun ke lapangan karena melihat ada yang tidak beres dengan proses pendistribusian. Hasilnya, mereka menemukan dugaan penyelewengan di sejumlah daerah. Satgas Pangan bersama Bareskrim Polri kini masih mendalami dugaan penimbunan minyak goreng di sejumlah daerah. Satgas Pangan Polri bersama pemerintah daerah setempat juga mengawasi agar minyak goreng yang menumpuk di gudang didistribusikan ke masyarakat sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Helmi Santika mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di 4 daerah terkait dengan kelangkaan minyak goreng, antara lain 3 titik di Sumatera Utara, 1 titik di NTT, 1 di Jawa Tengah, dan terakhir di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara misalnya, tim Satgas Pangan bersama otoritas setempat menemukan sekitar 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan menumpuk di sebuah gudang di salah satu produsen. Untuk kasus di Kupang, NTT, Satgas Pangan dan otoritas setempat menemukan ribuan kardus minyak goreng yang menumpuk di gudang salah satu distributor. Helmi menyatakan kasus dugaan penimbunan di Sumatera Utara dan NTT masih dalam tahap penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk memeriksa saksi-saksi dan ahli. Polri juga terus berupaya memastikan distribusi minyak goreng berjalan baik. Dia menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat, mulai dari regulator, operator, hingga perusahaan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kemudian, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan mengungkapkan pengawasan yang dilakukan pihaknya di sejumlah lokasi menunjukkan bahwa ada masalah pada proses pendistribusian minyak goreng, sehingga menyebabkan kelangkaan. Dalam waktu dekat ini, Polri akan memanggil seluruh produsen minyak goreng untuk mencari titik terang penyebab kelangkaan ini. Polisi ingin mempelajari data pendistribusian minyak goreng apakah sesuai dengan regulasi. Dalam beberapa kesempatan, Polri telah memperingatkan pelaku usaha agar tidak menimbun bahan pokok, terutama saat terjadi kelangkaan. Polri tegas akan menindak penimbun sembako karena merupakan tindak pidana yang dapat merugikan orang banyak. Pelaku penimbunan minyak goreng dapat diancam pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar. Kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terbujuk dengan penawaran minyak goreng murah di tengah kondisi kelangkaan. Sebab situasi seperti saat ini kerap dimanfaatkan oleh segelintir orang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan lewat cara menipu. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana, meminta penegak hukum berani menindak tegas para penimbun sembako, seperti minyak goreng yang saat ini langka di sejumlah daerah.
Menurut dia, bila perlu, para penimbun minyak goreng dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, dia juga menyoroti kecenderungan masyarakat yang kerap mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi sulit. Sebab masyarakat biasa juga seringkali mengumpulkan bahan pokok yang mulai langka melebihi kebutuhannya untuk kemudian sisanya dijual lagi dengan harga lebih tinggi. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng, potensi pelanggaran tidak hanya berupa penimbunan yang langsung berdampak pada pendistribusian. Saat ini yang sudah terjadi yaitu kasus penipuan jual beli secara online dan pemalsuan atau pengoplosan minyak goreng. Terakhir, dia mengimbau agar pola konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng maupun kebutuhan pokok lainnya tetap wajar, meski di tengah situasi kelangkaan. Sebab konsumsi yang berlebihan seperti panic buying tidak menyelesaikan persoalan, justru membuat kelangkaan semakin panjang. Sekian headline di petanam.com hari ini. Saya Ratu Sriasmirat undur diri. Bye!